Itulah pemirsa gambaran mengenai apa yang terjadi di Gaza, Palestina di tengah Hari Raya Idul Fitri. Kita akan kembali membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Syekh, melihat kemudian kenapa dunia seakan bungkam ketika Israel terus meluncurkan serangannya ke Gaza, Palestina. Syekh juga cukup lama menghabiskan waktu di Timur Tengah. Bagaimana melihat negara-negara Timur Tengah mengambil sikap atas hal ini, Syekh? Karena kita tidak memandang apa yang dilakukan oleh Zionis, tapi siapa yang dibalik mereka. Orang lemah itu bisa menjadi kuat apabila didukung oleh orang besar. Apabila orang melakukan sebuah kesalahan dan didukung oleh seorang pejabat yang besar, dia akan larut dalam kesalahannya. Dia akan melakukan berbagai macam tindakan kezaliman. Kenapa? Karena didukung oleh kekuatan. Dan dunia saat ini yang dipandang adalah kekuatan, bukan dari jumlah kebanyakan pengikut atau penduduk. Buktinya negara Islam atau penduduk muslim seluruh dunia lebih besar dibanding mereka, tapi kekuatan mereka tidak ada, tidak berdaya, tidak punya upaya sama sekali. Jadi kenapa mereka sampai begitu terus merajalela sampai tidak bisa dikendalikan? Karena mereka itu sekutu, tapi di depan kita ya kayak apa ya, di depan kita dengan bahasa yang berbeda dengan di depan mereka. Sekarang seperti yang dilihat Amerika sekarang, harusnya kan Amerika itu mengambil andil besar untuk bisa menengahi itu, menyelesaikan peperangan ini. Kenapa giliran Rusia, Ukraina mereka berusaha dan maaf Presiden Donald Trump itu, coba lihat bayangkan, sekarang apa yang dilakukan? Dia berusaha untuk menyelesaikan urusan Ukraina. Kenapa tidak memandang Gaza? Gaza itu sudah setahun lebih dan memakan nyawa yang banyak. Banyak korban dan kebanyakan yang diserang itu bukan para pejuang. Kalau masuk akal berpejuang yang diserang, itu masyarakat sipil. Masa dia tidak sampai membuat rekayasa yang bermacam-macam. Bahkan sampai sandera-sandera yang sudah dibebaskan, tawanan-tawanan yang ditahan oleh para pejuang. Semua itu alasannya menyampaikan kepada Presiden Amerika bahwa kami dianiaya, kami diapain. Padahal pada saat dibebaskan dia mencium kening dan kepala para pejuang. Karena dalam Islam kita tidak boleh melakukan tawanan dengan hal demikian. Tidak boleh dianiaya, tidak boleh zalimi. Kenapa? Diberikan segalanya. Tapi ya itulah karena karena lemahnya kita, tidak punya kekuatan. Maka dalam hadis riwayat Al-Hakim kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kunna adzalla ummah. Kami adalah umat yang paling hina. Fa'azzana Allah bil Islam. Allah muliakan dengan Islam. Wa mahma ibtaghaina al-'izzata fi ghairi adzallana Allah. Karena kalau kami mencari kemuliaan di luar agama Islam, ya Allah hinakan kami. Dan kenapa? Sampai Mufti Palestina dulu ditanya, kapan Masjidil Aqsa dan Palestina kembali kepada umat Islam? Ya, atau Gaza kembali? Kata beliau, idza raja'na ila Allah. Apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap negara memikirkan dirinya masing-masing. Karena di balik itu kan kekuatan. Coba kalau negara Timur Tengah stop kirim minyak ke mereka. Itu yang harus dilakukan sebetulnya. Maaf, usirlah para duta besar yang ada di negeri kita. Negara Timur Tengah semua. Usirlah. Ada tindakan serius. Jangan cuma hanya ente ngomong di media. Saya mengecam ini, saya ini. Lakukan tindakan yang serius. Usirlah mereka. Terutama Amerika Amerika usir. Usirlah mereka. Itu tindakan nyata yang sebetulnya bisa dilakukan. Ini tindakan. Kan kemarin ketika Dubes Afrika Selatan, kan diusir dari Amerika. Alasan dia membenci dan memusuhi Zionis dan lain. Mereka melakukan hal demikian. Kenapa kita tidak bisa lakukan? Nah, terus yang pertama. Yang kedua, harus menunjukkan kekuatan negara Timur Tengah. Bahwa kita bersatu. Masa kita berjoget-joget di banyak negara Timur Tengah mengadakan konser-konser dan lain sebagainya. Sampai kemarin kita lihat tawaf aja 2 juta lebih, hampir 3 juta. Mereka semua tawaf. Padahal kebanyakan mereka itu tawaf sunnah atau umrah sunnah. Bukan umrah yang wajib. Ya, menurut sebagian ulama bahwa umrah itu wajib. Artinya apa itu, Syekh? Bisa kita kenapa lihat mereka dari tidak menyumbangkan hartanya itu kepada negara-negara biar negara bisa bergerak untuk membantu saudara kita di negara Palestina? Tapi ternyata malah apa? Memang kita doakan mereka diterima ibadah Allah Subhanahu wa taala. Umrah itu ada hal yang baik. Tapi di balik tembok itu saudaramu menderita. Anak-anak menderita kelaparan, kedinginan. Apa yang kita lakukan sebagai muslim? Kita sesama muslim itu, Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimu. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh berbuat zalim kepadanya dan tidak boleh menyerahkannya kepada orang berbuat zalim kepadanya. Sampai jangan di negara sana. Di negara kita Indonesia aja, para dai-dai itu sebagian, dai fitnah kita sebut. Kenapa? Menyerang para pejuang-pejuang.
mereka makan di sini, mereka hidup di sini, mereka hidup di Qatar, Betul. tinggal segala macam. Mereka itu para pejuang. Oke. Inti kalau bisa berbicara baik, kalau nggak diam. Nabi bersabda, man somatan aja, siapa yang diam akan selamat. Karena kamu tidak ada di negara di sana, dan fatwa kami di negara yang aman, damai ini nggak berlaku buat mereka, karena mereka itu di tengah Oke. peperangan. Syekh, begini, lalu kemudian bantuan seperti apa, bantuan nyata yang tentunya bisa kita lakukan sebagai pribadi, sebagai manusia untuk bisa mensupport, mendukung keluarga kita, saudara kita di Gaza Palestina, Syekh? Kita tidak berani untuk bertindak untuk lakukan datang ke Palestina untuk berperang. Kenapa? Belum ada izin dari imam, hakim kita, presiden kita. Yang kedua, yang kita lakukan adalah boycott. Semua produk-produk yang membantu Zionis. Mereka mendapatkan hantaman terbesar sekarang. Kenapa? Ekonomi. Banyak tempat-tempat yang mendukung Zionis itu semua tutup permanen di beberapa negara. Apalagi di Indonesia dan di Malaysia dan di beberapa negara lain. Kemudian yang ketiga, kalau kita perhatikan ya, perlu kita menginformasikan itu oleh media. Maaf, saya kehilangan Instagram saya, ya, gara-gara saya posting tentang Palestina sampai dihapus permanen. Harusnya kan menteri kita yang bersuara di media kami. Apabila harusnya ini bersuara saya kepada Bapak Presiden dan para menteri-menteri yang ada simpati kepada mereka. Maaf, kami ini mendukung Palestina. Apabila ada Facebook, Instagram, TikTok, X maupun yang lain akan menghapus tulisan-tulisan yang tidak ada pelanggaran, harus dihapus. Mungkin kita sambil melihat video yang ini dimiliki oleh Syekh, dan mungkin bisa diceritakan seperti apa kemudian proses distribusi bantuan atau bentuk dukungan yang pada saat itu coba dikirimkan untuk warga Gaza Palestina, Syekh. Iya, alhamdulillah dengan izin Allah kami sudah berapa kali ke Mesir. Setahun yang lalu saya ke Mesir ketemu dengan Green Sheikh Al-Azhar. Kita kirim 3 truk kemanusiaan. Itu adalah dana yang dan bantuan dari keluarga kita, di saudara kita, masyarakat kita di Indonesia untuk membantu saudara kita di Palestina. Alhamdulillah kami kirim 3 truk kemanusiaan, dan ini perjalanan kedua kali ke Mesir. Saya datang ke rumah sakit Palestina. Kami membantu korban-korban yang dievakuasi. Saya ada 3 rumah sakit. Ada 2 rumah sakit yang saya bisa datang. Rumah sakit yang ketiga saya tidak sanggup karena tidak bisa melihat penderitaan yang dirasakan oleh mereka. Bahkan kita datang ke Panti Jompo juga, ada di situ nanti ini, masuk ke Panti Jompo juga di Mesir. Ada sebagian keluarga kita, saudara kita dari Palestina juga dikasih kesempatan tinggal di situ. Bahkan ini ada saudara kita yang saya berhadapan dengan beliau, itu yang ini anak-anak yang juga kena serangan juga. Ini yang saudara kita terima dengan tangan kiri, karena tangan kanan yang nggak ada. Ya. Tapi mereka dengan lapang dada, dengan senyum, luar biasa. Mereka berat hati menerima bantuan. Karena mereka nggak perlu bantuan. Mereka bilang, kami ingin kembali ke negeri kami, memakmurkan itu yang negeri mereka kami. inginkan. Mereka tidak perlu bantuan. Nah, Syekh, mungkin bisa digambarkan juga pada saat itu kesulitan, tantangannya seperti apa ketika kemudian mencoba mengumpulkan dukungan, bantuan, dan mendistribusikannya kepada mereka. Karena sekarang gini, maaf, banyak bantuan-bantuan atau yayasan-yayasan, mungkin kita tidak suuzon ya, tapi ya karena disebarkan lewat media bahwa bantuan-bantuan itu tidak sampai kepada mereka, yang penting kita sudah berikan. Cari aja informasi yang tepat, bahwa contohnya Sosen dan saya atau teman-teman yang lain yang dipercaya aja, benar-benar bisa membawa amanah tersebut. Dipertanggungjawabkan. Dunia akhirat, bukan hanya dunia saja. Maka kami berikan dokumentasi seperti ini untuk membuktikan bahwa itu sudah disampaikan. Dan yang kita bisa lakukan, cari orang kepercayaan. Yang kedua, berikan. Kalau seandainya dia berdusta, itu dia tanggung jawab di hadapan Allah, dan kami dapat pahalanya. Dan saya berharap insya Allah saudara kita, keluarga kita jangan menyebarkan informasi yang tidak valid, yang tidak benar. Apabila bantuan ini nggak sampai segala macam, kalau intinya ada bukti yang kuat, jangan disebarkan. Karena itu akan mematikan semua orang-orang yang berusaha membantu dan semua yayasan ingin bergerak demi kemanusiaan untuk membantu saudara kita di Palestina. Baik Syekh, terima kasih atas informasinya, dan tentunya kita sudah melihat apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Mas Hussein, mungkin cukup banyak pertanyaan ya ketika kita bicara mengenai kondisi di Gaza Palestina. Tapi paling tidak Mas Hussein, mungkin bisa dijelaskan dan diceritakan, apa kemudian yang membuat Israel justru di momen Lebaran, di Hari Raya Idul Fitri ini semakin membabi buta melakukan serangannya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Mas Hussein, mungkin bisa digambarkan juga bagaimana pada saat itu mencoba mendistribusikan bantuan ke sana, Mas? Ya, jadi pertama kita harus memahami bahwa pembantaian, genosida itu adalah DNA-nya bangsa Israel. Sejak tahun 1948, mereka menduduki Palestina dengan dibantu oleh Inggris, pembantaian terjadi. Jadi kalau hari ini, dari dulu Bani Israel, iya memang bahkan sebelum itu kan. Jadi kalau hari ini misalnya ada narasi bahwa penyebab genosida ini adalah gerakan perlawanan di Gaza misalnya kan,
Padahal gerakan perlawanan itu kan muncul baru tahun 1987. Tapi pembantaian Israel di Palestina itu sudah sejak tahun 40-an. Ya. Dan Israel ini mereka satu misinya, membunuh di Gaza itu. Anak-anak dibunuh, wanita, orang tua, warga sipil. Bahkan kesenangan pun mereka bunuh. Hari Raya Idul Fitri adalah momen di mana warga Gaza ini bersuka cita, bersenang-senang. Tapi itu pun mereka nggak mau. Harus membunuh, bahkan kesenangan pun nggak boleh ada. Kemarin saya video call langsung dengan sahabat kami di Gaza. Dia cerita, ibu saya itu bangun tenda di depan runtuhan rumahnya. Nah, tiba-tiba tentara Israel masuk, lalu mereka terpaksa mengungsi dan mereka menghancurkan, membakar tenda itu. Rumahnya sudah hancur, tenda pun dihancurkan. Jadi hari ini warga Gaza, mereka tuh dibombardir dalam keadaan lapar, dalam keadaan kehausan. Betul. Krisis kelaparan, krisis medis, semuanya itu tidak bisa menghentikan kebengisan Zionis untuk terus melakukan genosidanya. Dan kita sebagai warga Indonesia, saya ingin ingatkan, kita punya misi atau kewajiban konstitusi. Dalam preambul pembukaan Undang-Undang 45 jelas dikatakan bahwa penjajahan, kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Maka dari itu penjajahan harus dihapuskan. Jadi hari ini kita jelas-jelas melihat ketika dunia sudah merdeka, ada satu negara yang masih hidup terjajah. Dan kita Indonesia harus konsisten dengan apa yang sudah tertulis. Ya, maka jangan kaget Mbak ya, masih banyak orang Indonesia, ngaku Indonesia, tapi dia mendukung penjajahan. Silahkan mampir ke channel YouTube saya, di komentar tuh banyak yang mendukung Israel. Itu banyak, mereka mengatakan bahwa ya memang gara-garanya adalah warga Palestina. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, Israel adalah kekuatan yang... Jadi 50.000 nyawa warga Palestina yang sudah direnggut oleh penjajahan ini dan genosida ini, itu masih tidak bisa membuahkan mata hati mereka gitu loh. Ini kita sudah tidak bicara masalah agama, kita bicara masalah kemanusiaan. Ya. Maka dari itu saya ingin meminta kepada segenap masyarakat Indonesia yang masih memiliki rasa nasionalisme, yang masih punya kemanusiaan, ayolah kita menunggu berapa ribu nyawa lagi dibunuh kalau kita nggak bergerak dari sekarang. Kita bergerak dengan semua yang kita miliki. Lanjutkan boikot. Kemudian informasi, sebarkan terus informasi. Dan tadi yang saya sangat mendukung sekali ya perkataan Syekh Ahmed tentang medsos. Tolong Pak Menteri, ayolah kita Indonesia ini jelas konsisten mendukung Palestina dan anti terhadap penjajahan. Maka kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, gitu kan? Tapi ketika saya itu sudah berkali-kali ke akun saya itu ditumbangkan itu. Cuman gara-gara saya berbicara tentang masalah Palestina. Dan pemerintah kita diam. Artinya mereka nyari makan di kita nih. Meta, Facebook, Instagram, Twitter, nyari makan di Indonesia. Ketika saya mau lapor juga ternyata nggak ada kantornya di Indonesia. Nah iya, jadi jangan sampai kita permainkan. Masyarakat Indonesia yang bermedsos itu kan banyak sekali, itu kan lumbung bisnis mereka. Betul. Tapi kenapa mereka menginjak-injak prinsip negara Indonesia? Dan sampai diganti menjadi semangka. Padahal saya bilang semangka hubungannya dengan Palestina, harusnya kan bendera Palestina. Iya, sekedar bicara bendera doang aja itu alergi buat mereka. Maka saya minta kita nggak terlalu perlu namanya kutukan, kemudian juga kecaman. Dan saya juga nggak tahu ya apakah sudah ada atau belum. Sampai sekarang saya belum mendengar ada statement dari presiden kita terkait genosida versi kedua ini. Sudah 2 minggu kita dibantai ya warga Gaza. Belum ada kecaman dari pemerintah. Ini kita tunggu-tunggu. Kalau kecaman aja nggak ada, bagaimana kita mau mengatakan bahwa kita ini komitmen gitu kan? Ini menjadi PR bagi para pemimpin dan juga pejabat negara kita untuk justru bisa menjadi pionir untuk menyuarakan itu semua, Mas Hussein. Tepat sekali. Dan bagaimana juga Mas Hussein mungkin bisa digambarkan pada saat itu proses pendistribusian bantuan di sana seperti apa sih, Mas? Saya punya lembaga kemanusiaan di Gaza. 3 anggota kami sudah syahid, terbunuh. Jadi di Gaza ini kalau ada pergerakan bagi-bagi bantuan, itu juga ditarget oleh penjajah itu. Jadi nggak mudah. Dari luar kita sulit memasukkan bantuan karena perbatasan ditutup oleh pihak Mesir, oleh pihak Israel, ya. Dalam pun ketika sudah masuk pun itu tidak mudah didistribusikan karena orang-orang yang bergerak ya di masyarakat kemanusiaan itu pun dibantai, dibunuh gitu loh. Maka sekarang yang kita saksikan ini benar-benar panggung pembantaian sporadis tanpa ada yang menghentikan. Dan saya terakhir ke Mesir juga, saya juga alhamdulillah baru pulang dari Mesir 2 bulan di sana. Saya juga bertemu dengan
dengan ribuan warga Gaza di sana. Ada 300.000 warga Palestina yang mengungsi di Mesir hari ini. Oke. Dan mereka ini kondisinya tidak lebih baik dibandingkan yang ada di Gaza. Betul saya? Karena Mesir pun sedang ada krisis ekonomi di sana. Ya. Warga Gaza di sana siapa yang mau menaungi mereka gitu? Anak-anaknya mereka perlu Maka sekolah. bantuannya dibagi ke Gaza dan yang ada di Mesir. Oke, Bahkan mereka karena belum kesulitan dibantu. juga terjadi Iya. di sana. Iya, jelas. Tapi alhamdulillah di Mesir juga banyak yang bantu apabila dia naik taksi, naik mobil, orang tahu dia orang Gaza, nggak boleh bayar. Nah, iya. Oh, oke. Walaupun oke. orang itu supir taksinya orang yang sederhana, perlu segala macam, secara ekonomi nggak mampu, tapi dia itu yang bisa diberikan. Tapi Sebenarnya paling secara tidak masyarakat hal-hal luar kecil biasa. semacam itu yang kemudian sebagai Masyarakat bentuk kita di bantuan Indonesia yang luar biasa dukungan. juga Ya. sama, Oke. tidak kalah jauh, bahkan lebih simpatinya. Ya, Kita oke. punya rumah sakit Indonesia di sana, Betul. kita punya masjid-masjid. Bahkan bantuan dari Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia itu mungkin menurut saya, pandangan saya wallahu alam, itu lebih banyak dibanding dari Timur Tengah. Oke. Padahal kami negara jauh, Indonesia negara yang jauh, tapi bisa peduli, bisa simpati kepada saudara yang di sana. Oke. Karena kita terikat bukan hubungan bersaudaraan, tapi karena berhubungan iman Baik. dan kemanusiaan Baik. minimal. Luar biasa. Syekh Ahmed Al-Misri, terima kasih atas pesannya. Tentu kembali mengingatkan juga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hussein juga, Ya. mengingatkan kita semua mengenai apa kemudian yang saat ini dialami oleh warga Gaza Palestina yang masih hidup dalam keterbatasan, kesulitan, penderitaan, ketakutan bahkan, dan tentunya kita harus bersama-sama berkumpul, bisa menggalang suatu persatuan untuk mendukung keluarga dan saudara kita di Gaza, Palestina. Terima kasih Syekh Ahmed Al-Misri, Mas Hussein, terima kasih malam hari ini juga sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat terus dan kemudian selamat melanjutkan perjuangan bersama juga dengan seluruh rakyat Indonesia Terima untuk kasih. warga Gaza, Palestina.